Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mulai Gambar. Di video ini kita akan membahas perintah rectangle. Nanti kita akan bahas perintah ini mulai dari fungsi, cara mengaktifkan, cara menggunakan, dan opsi-opsi yang bisa kita pilih dari perintah ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Di video ini kita akan membahas perintah rectangle. Rectangle digunakan untuk membuat persegi atau persegi panjang. Nah, ada beberapa cara untuk mengaktifkan perintah rectangle atau perintah di AutoCAD lainnya. Nah, yang pertama, kita bisa mengaktifkan perintah rectangle dari menu bar. Dari sini, dari menu draw, kita klik saja. Nah, di sini ada perintah rectangle. Kita tinggal klik saja. Nah, nanti kita bisa melihat di baris perintah ini atau command line untuk melihat perintah sudah aktif atau belum. Oke. Yang kedua, kita bisa dari ribbon panel. Kita tinggal cari saja icon rectangle, biasanya di sini di menu draw. Nah, ini perintah rectangle. Kita tinggal klik saja untuk mengaktifkan. Oke. Nah, perintah rectangle sudah aktif. Atau dengan cara yang ketiga, kita bisa mengaktifkan lewat command line ini atau baris perintah. Kita tinggal ketik saja namanya atau REC rectangle, enter. Nah, perintah rectangle sudah aktif. Ketiga cara itu sebenarnya sama saja, sesuai dengan kenyamanan teman-teman semua. Untuk gimana cara mengaktifkannya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk penggunaannya. Nah, kita langsung saja mengaktifkan perintah rectangle dari ribbon panel ini. Oke, kita klik saja. Nah, di sini perintah rectangle sudah aktif. Untuk panduannya, spesifikasi first corner point. Nah, artinya kita diminta untuk menentukan sudut atau titik sudut pertama dari rectangle itu. Oke. Sebenarnya bebas. Nah, di sini ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Oke. Ini tanpa mengetahui dimensinya. Nah, kita tentukan titik sudut pertamanya di sini. Oke. Selanjutnya di sini spesifikasi other corner point. Artinya kita diminta untuk menentukan titik sudut kedua yang berseberangan dengan ini. Bisa di sini, bisa sini, bisa sini. Itu bebas. Misalkan kita di sini, karena kita tidak menentukan dimensinya, kita bebas saja di sini. Oke. Nah, seperti itu. Oke, saya ulangi. Nah, kita aktifkan perintah rectangle. Tentukan titik sudut pertamanya di sini dan titik sudut keduanya di sini. Seperti itu. Kalau kita tidak menentukan dimensinya. Oke. Kita aktifkan lagi perintah rectangle. Tentukan titik sudut pertama. Nah, di sini ada area, dimension, rotasi gitu ya. Nah, kita akan berikan contoh untuk yang dimensi dulu. Kita klik saja atau ketik D, enter. Nah,
di sini untuk panduannya spesifikasi length for rectangle. Nah, artinya kita diminta untuk menentukan panjang garis dari sumbu X itu berapa. Ini teman-teman bisa melihat sumbunya di sini ya, sumbu X, sumbu Y. Oke. Nah, kita berikan panjangnya 60 misalkan. Oke. Enter. Nah, kemudian di sini spesifikasi width for rectangle. Artinya kita diminta untuk menentukan panjang garis di sumbu Y. Kita berikan 40. Teman-teman bisa melihat input nilainya di sini ya. Oke. Enter. Nah, rectangle ini sudah jadi, dimensinya sudah kita atur. Oke, kita bisa cek panjang dimensinya. Dimensi di, nah ini di sumbu X 60, di sumbu Y 40, sesuai dengan data yang sudah kita input tadi. Oke, saya ulangi. Kita aktifkan perintah rectangle. Nah, tentukan sudut pertamanya di sini. Nah, kemudian kita setting dimensinya. Nah, di sumbu X nya 50, teman-teman bisa lihat ini 50. Enter. Nah, kemudian di sini width itu di sumbu Y 40. Enter. Nah, kita bisa cek dimensinya. Oke. Di sumbu X nya 50, di sumbu Y nya 40, sesuai data yang kita input. Oke. Saya akan berikan contoh untuk penggunaan rectangle yang lainnya. Nah, kita aktifkan perintah rectangle, tentukan sudut pertamanya di sini, kemudian pilih yang area. Oke. Nah, jadi metode area ini kita diminta untuk menentukan luas areanya terlebih dahulu. Oke, misalkan kita luasnya 1500. Teman-teman bisa melihat ya, 1500. Oke. Nah, kemudian teman-teman nih diminta untuk menentukan panjang di length atau sumbu X atau sumbu Y yang kita ketahui dulu. Misalkan kita panjang di length ini di sumbu X. Oke, di sumbu X nya 30. Enter. Nah, maka di sumbu Y nya otomatis akan menyesuaikan. Oke, kita cek tadi di sumbu X nya 30. Nah, 30, dan di sumbu Y nya 50. 30 dikali 50 sama dengan 1500. Ini luas area rectangle-nya 1500, sesuai dengan data yang kita input tadi. Oke. Oke. Misalkan kita aktifkan lagi rectangle-nya. Tentukan sudut pertamanya di sini. Kemudian pilih metode area. Klik saja. Nah, areanya luasnya 1500. Enter. Kemudian kita pilih metodenya width atau di sumbu Y yang kita ketahui. Oke. Nah, di sumbu Y nya 50
30 ya di sumbu Y nya, enter. Nah, kita cek annotate di sumbu Y nya 30. Nah, di sumbu X nya berapa? X nya 50 sesuai dengan data yang kita input. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan contoh untuk penggunaan opsi yang lainnya. Kita aktifkan lagi perintah rectangle. Oke. Kita tentukan sudut pertamanya di sini. Nah, kemudian kita pilih yang rotate. Nah, rotasinya atau kemiringannya di 45 derajat, enter. Nah, rectangle ini berada di kemiringan 45 derajat. Kita berikan contoh di sini misal. Nah, kita buat garis bantu supaya lurus. Oke. Kita bisa cek untuk kemiringannya ini 45 derajat. Nah, seperti itu. Ketika teman-teman mengaktifkan perintah rectangle lagi, maka rectangle masih berada dalam kemiringan 45 derajat. Untuk merubahnya seperti semula lagi, kita bisa klik rotasi ini, klik. Nah, kita rubah lagi kemiringannya di 0. Oke, enter. Maka rectangle berubah lagi menjadi semula. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk penggunaan metode area, dimensi, dan rotasi. Ini bakal sering digunakan untuk kedepannya. Oke, selanjutnya kita aktifkan lagi perintah rectangle. Nah, di sini ada beberapa metode seperti chamfer, elevasi, fillet, thickness, width. Oke, nanti kita akan berikan contoh satu persatu. Nah, kita coba yang metode chamfer dulu. Nah, kita klik. Nah, di sini rectangle dengan metode chamfer ini nanti saat kita membuat rectangle itu langsung otomatis kebentuk chamfer di setiap sudut rectangle itu. Nah, untuk panduannya di sini spesifikasi first chamfer distance. Nah, artinya kita diminta untuk menentukan panjang chamfer di garis pertama. Nah, misalkan 3, enter. Nah, selanjutnya di sini spesifikasi second chamfer. Nah, kita diminta untuk menentukan panjang chamfer di garis yang kedua, 3 atau 4, enter. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menentukan sudut pertamanya di sini dan keduanya di sini. Maka chamfer-chamfer itu akan otomatis kebentuk. Kita bisa cek dimensinya. Nah, garis sini ke sini 4 garis pertamanya, dan kesininya 3 sesuai data yang kita input. Oke. Selanjutnya kita coba dengan metode fillet. Nah, di sini kita klik saja. Nah, selanjutnya
untuk panduannya spesifikasi fillet radius, artinya kita diminta untuk menentukan nilai radius itu. Nah, nanti saat kita membuat rectangle, di setiap sudutnya akan otomatis kebentuk fillet dengan radius yang sudah ditentukan. Misalkan radiusnya 4, enter. Nah, kita diminta untuk menentukan sudut pertamanya di sini dan keduanya di sini. Kita bisa cek fillet-fillet ini. Oke. Nah, nilai filletnya berapa? 4, sesuai dengan data yang kita input tadi. Nah, saat kita menggunakan metode chamfer atau radius atau yang lainnya, itu saat kita menggunakan perintah rectangle akan mengikuti perintah yang terakhir kali kita gunakan. Tuh, ini masih menggunakan metode fillet. Untuk mengembalikannya gampang, kita aktifkan perintah rectangle. Nah, kita klik fillet. Nah, ini nilainya 0, kita nolkan. Tadi kan 4, kita nolkan, enter. Nah, maka si rectangle itu akan kembali normal. Oke. Selanjutnya kita metode width, kita aktifkan perintah rectangle. Nah, perintah rectangle sudah aktif. Selanjutnya kita pilih yang width. Nah, lalu di sini kita tentukan ketebalan garis itu. Misalkan tebalnya 3, enter. Nah, tentukan sudut pertamanya di sini dan sudut keduanya di sini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Saat kita mengaktifkan perintah rectangle, maka ketebalannya akan mengikuti 3 itu. Untuk mengembalikannya gampang, kita setting lagi. Nah, pilih metode width. Di sini kita nolkan, 0, enter. Oke. Maka rectangle akan kembali normal. Oke. Nah, selanjutnya kita menggunakan perintah atau metode thickness. Kita aktifkan perintah rectangle. Nah, kita pilih metode thickness. Oke. Nah, di sini thicknessnya 3, enter. Nah, sudut pertamanya di sini, sudut keduanya di sini. Nah, di sini kelihatan tidak ada perubahan apa-apa. Tetapi ketika kita rubah visualnya ke konseptual, kita putar garis ini. Nah, di sini ada perbedaan. Oke. Kita kembalikan lagi ke front. Nah, ini kita hapus dulu. Oke. Kemudian untuk visualnya kita rubah ke 2D wireframe. Nah, selanjutnya kita kembalikan lagi thickness itu. Oke. Kita cek dulu thicknessnya. Ini kita nolkan. Widthnya kita nolkan, sudah 0. Oke. Selanjutnya kita aktifkan lagi perintah rectangle. Nah, di sini ada metode elevasi. Oke. Sebelumnya kita buat dulu dasarnya, atau biar ada perbedaan menggunakan metode elevasi dengan tidak gitu. Oke. Nah,
Selanjutnya kita bikin rectangle dengan metode elevasi. Ini elevasi. Nah, elevasinya itu 15. Enter. Oke. Selanjutnya di sini kita diminta untuk menentukan sudut pertamanya di sini dan sudut keduanya di sini. Misal, oke. Nah, sekilas dari metode ini tidak ada perbedaan antara yang elevasi dengan yang tidak. Itu nggak kelihatan perbedaannya. Tetapi kalau misalkan kita ngelihatnya dari samping, misalkan dari depan, oke. Nah, kita bisa cek ketinggian ini. Oke. Nah, ini 15 ketinggiannya sesuai dengan data yang kita input. Elevasi ketinggian. Dan ini dengan ini 15 sesuai dengan data yang kita input tadi. Oke, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.